Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah setelah bom Hiroshima dan Nagasaki, dan beritanya didengar Sultan Syahrir di Indonesia. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar Jepang kalah, Khairul Saleh mengadakan pertemuan dengan golongan muda untuk membahas proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana Bapak berkas? Barusan saya dan kami berkumpul bersama Syahrir yang mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang senjata-senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vakum of power. Nah, demikiannya. Saya ingin mengumpulkan kalian semua sini untuk membicarakan permasalahan itu. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baik, usulan pertama, kemerdekaan Indonesia harus diproklamasikan segera tanpa menunggu persetujuan pihak manapun. Karena ini adalah hak dan kehendak bangsa Indonesia sendiri. Lalu usulan kedua, apabila diperlukan pertimbangan, keadaan dan keamanan, waktu proklamasi boleh ditentukan dengan matang, tapi tetap harus dilakukan dalam waktu yang singkat-singkatnya tanpa penundaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Bukana dan Hairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Ning Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Waalaikumsalam. Pak Soekarno ada tuh? Ada. Sebentar saya panggilkan. Pak, ada yang mencari? Siapa, Bu? Tidak tahu, Pak. Wikana dan Khairul menemui Soekarno dan Hatta untuk menyampaikan bahwa Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno, Bung Hatta, kami dari golongan muda mengusulkan agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan sekarang secepatnya. Jepang sudah menyerah, tidak ada alasan untuk menunda. Kami mengerti semangat kalian. Namun, kemerdekaan tidak bisa dilaksanakan secara tergesa-gesa. Kita harus memikirkan keselamatan rakyat dan keadaan bangsa. Kita menunggu terlalu lama, kemerdekaan ini bisa dianggap sebagai pemberian pihak lain. Kami ingin kemerdekaan yang murni di atas kehendak bangsa Indonesia. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok itu sekarang juga. Dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dengan sekutu. Tanah lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Banyak rakyat sudah menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan mengira diri saudara telah sanggup menompang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita sendiri? Kita bisa, Bung. Kita bisa bangkit
dan mempertahankan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis Jepang? Jepang saja sudah kalah dengan perang sucinya itu. Kekuatan segelintir ini akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana kekuatan yang telah diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan masalah tersebut. Bagaimana ini? Pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus memikirkan secara matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang berniat kembali berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan kita bahas saja di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula, mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Bung, setelah hasil berunding kami tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih dibicarakan dalam sidang PPKI. Siap, Dengan kecewa, para pemuda meninggalkan kediaman Soekarno, namun tetap menyusun strategi agar ia dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana jika kita mengasingkan Soekarno-Hatta agar tidak mendapatkan pengaruh Jepang? Ide bagus, tapi di mana wilayah cocok? Kang Aseko, bagaimana jika apakah di sana jauh dari jangkauan Jepang? Sangat aman, bahkan sana juga jangan ketat oleh pasukan mereka. Baiklah, besok dini hari kita akan menjemput Soekarno-Hatta untuk membawanya ke Rengas Dengklok. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang seperti ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno ke kami menjadi pengasingan. Pengasingan? Apa yang akan disebut ini? Ya, kami mau kalian dilakukan agar terhindar dari bentrok rakyat saja. Baiklah, kami akan Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda tidak tergabung untuk menjadi bersama dengan mereka. Baiklah, saya akan mengajak. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku sekarang, di mana mereka? Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjanjikan kemerdekaan kepada kalian esok hari. Apakah Anda sumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya. Di Rengas Dengklok. Tena, sini. Maaf, saya Pak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah, begitu naiklah. Nah, jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maaf perkataan kami, Bu. Demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan kami bicarakan dalam sidang PPKI.
Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dikemerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI dibentukkan Jepang, Bu. Kami ingin memperlanjutkan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih belum bisa dan masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Mari, Bung Karno dan Bung Hatta. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempersiapkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang 2 kali, Bu. Apa yang mereka katakan benar adanya. Tapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk menyusun pertahanan dari serangan Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakan? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda Jakarta sudah bersiap. Mungkin, ya, tidak akan melaksanakan yang cepat. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kalau kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, tapi hari sudah malam, dan Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan itu sekarang. Apalagi jika mereka hendak tahu kita membicarakan proklamasi. Saya punya usulan. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan besok hari. Benarkah itu? Benar. Itu. Saya bergembira dengan kabar ini. Terima kasih. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Bagaimana kelanjutan naskah proklamasi ini, Bung? Lebih baik kita bahas sekarang, Bung. Tetapi Indonesia kita masih belum memiliki syarat sebagai negara yang utuh. Bagaimana jika awalan teks berbunyi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Setuju, Bung. Lalu ditambahi kalimat kedua yang berbunyi, hal-hal mengenai kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Perumusan naskah proklamasi oleh 3 tokoh berjalan lancar, sehingga menghasilkan rumusan tulisan tangan Soekarno.
Pada 17 Agustus 1945 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi disetujui di Rumah Maeda. Namun, muncul perdebatan mengenai siapa yang akan menandatanganinya. Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Emang kenapa? Lalu siapa saja yang akan menandatangani? PPKI kan lembaga tetap. Kita sudah sepakat lagi. Kita akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Kak. Bagaimana itu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya, bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi? Jangan. Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya menyusul yang menandatanganinya cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Ibu Kata sebagai wakil bagi bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jaga baik-baik. Baik, Bu. Sayuti Melik menyelesaikan teks proklamasi, lalu kabar kemerdekaan segera disebarkan agar rakyat mengetahui momen bersejarah tersebut. Saya tolong sebarkan berita tentang proklamasi dan atur tentang berita ini disiarkan di radio. Sebarkan ke pamflet tentang berita proklamasi hingga ke penjuru Jakarta, usahakan agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semua berjalan dengan sangat lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi esok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas, bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Ibu hanya punya kain merah dan putih. Bagaimana? Tidak apa. Buatkanlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyiapkannya. Baiklah, Pak. Dan intinya ibu, kita makan saja benderanya saat saka merah putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka merah putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana untuk menyiapkan pidato yang akan Bapak bacakan besok. Saat Ibu Fatmawati sedang menjahit, Soekarno sibuk menyusun pidato yang akan disampaikan. Hari Jumat, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung.
saya akan menyuruh anak didik saya untuk menyebarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cokroaminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak terhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dikibarkanlah bendera sangsaka merah putih, diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.